Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman itu adalah Allah. Saat kita mempelajari firman-Nya, sebenarnya kita sedang mencari Tuhan. Pernahkah Anda merasa kesulitan dalam memahami firman Tuhan? Anda tidak sendirian. Hal ini juga dialami oleh sida-sida Ethiopia dalam Kisah Para Rasul 8. Kita dapat lebih mengerti firman-Nya dengan mencontoh langkah-langkah yang dilakukan oleh sida-sida Ethiopia ini. 1. Berusaha dengan maksimal. Sida-sida ini mencari Tuhan dengan melakukan perjalanan yang jauh dari Ethiopia ke Yerusalem agar ia dapat beribadah. 2. Membaca. Meskipun ia tidak mengerti, ia ini tetap membaca firman Tuhan. Ia tidak hanya merasa cukup dengan pembacaan firman Tuhan di Yerusalem. 3. Memiliki sikap rendah hati untuk bertanya. Ketika ada firman Tuhan yang tidak ia mengerti, sida-sida ini dengan rendah hati bertanya kepada Filipus. 4. Merespon firman Tuhan. Setelah memahami kebenaran, ia meresponnya dengan meminta Filipus untuk membaptisnya. Melalui apa yang dialami sida-sida Ethiopia ini, kita memiliki contohan dalam memahami firman Tuhan. Kita dapat menjadi pribadi yang bukan saja mampu memahami firman-Nya, tetapi juga menjadi pelaku firman yang dapat menginspirasi banyak orang. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berjalan bersama-sama dengan kami dalam setiap tantangan kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau senantiasa mengerti dan peduli buat kami semua. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, Kau peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan layak ditinggikan dan disembah selama-lamanya. Dengan segenap hatimu mari katakan, bersukacitalah, sebab Tuhan baik, Dia beri hasilmu berlimpah-limpah. Tuhan mengasihi orang-orangnya, kan diberikan gunung perlindungan. Adakah kau susah, hatimu lemah, ujilah dirimu, mungkin kau salah. Pandanglah salibnya, Dia mengampuni. Percaya Tuhan dan kau diberkati. Oh, mari percaya dan bersetia, jangan menyimpang, ikutlah Tuhan. Siapkan dirimu, kuatkan hati, mari beritakan kabar gembira. Tuhan berjanji kan menyertai, dalam nama-Nya kita akan menang. Oh, mari percaya dan bersedia, jangan menyimpang, ikutlah Tuhan. Siapkan dirimu, kuatkan hati, mari beritakan kabar gembira. Tuhan berjanji kan menyertai, dalam nama-Nya kita akan menang. Dalam nama-Nya kita akan menang. Di dalam nama-Nya, dalam nama-Nya kita akan menang. Selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya.
Sangat-sangat bersyukur pagi ini sekali lagi bisa diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Walaupun kita hanya bertemu secara online, tetapi doa saya tetap untuk kita semua di sini sehat senantiasa, bersuka cita dalam Tuhan, dan tetap semangat. Kita doakan sama-sama agar pandemi ini bisa segera berakhir. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kami bisa datang kepada Engkau dan kami bisa bersama-sama dikuatkan lagi oleh firman Engkau, Tuhan. Terima kasih walaupun secara online kami bisa tetap beribadah ya Tuhan. Tentu Tuhan kami berdoa, berharap Tuhan pandemi ini bisa segera berakhir Tuhan. Tapi sekali kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau tahu apa yang sedang Engkau lakukan ya Tuhan. Jaga kami, bantu kami di sini untuk tetap bisa bersemangat, bersukacita, dapat kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah firman Engkau sekali lagi Tuhan membantu kami untuk bisa tetap setia, hidup, menyembah Engkau, mengikuti Engkau dengan segenap hati kami. Sertai hamba-Mu yang akan berkhotbah pagi ini, kami serahkan semua dalam pimpinan roh Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama sebulan ini sebagai satu jemaat, kita belajar bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam kesetiaan kita yang sejati di dalam Kristus. Tema kita adalah sincere and pure devotion to Christ. Di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3 dan 4, Paulus menyatakan kekhawatirannya, ketakutannya tentang keadaan jemaat Korintus pada saat itu. Dikatakan di sana, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, mengapa kita mau ambil waktu untuk fokus kepada tema atau topik ini selama sebulan ini? Karena sama seperti jemaat Korintus, gampang sekali hari ini sebagai manusia, kita ini bisa kehilangan kesetiaan kita kepada Kristus. Iblis tidak pernah akan berhenti bekerja. Iblis tidak pernah putus asa untuk membuat kita di sini berubah setia. Kita tahu di kalangan singles atau di kalangan lajang, kita sering dengar sebuah pepatah seperti ini. Selama janur kuning belum melengkung, siapapun boleh menikung. Artinya apa? Artinya selama seseorang itu belum resmi menikah, semua masih ada kesempatan. Dan itu yang sering dikatakan oleh orang-orang single. Tetapi di Indonesia, tidak saja kita ada yang namanya janur kuning, tapi kita juga ada yang namanya bendera kuning. Nah, bendera kuning ini dipasang yang menandakan adanya orang yang meninggal di satu rumah atau di satu daerah. Nah, untuk bendera kuning ini pun saya ada satu pepatah, yaitu begini. Selama bendera kuning belum terpasang, iblis tetap akan menyerang. Selama bendera kuning belum terpasang, iblis tetap akan menyerang. Artinya apa? Sebelum kita mati, iblis itu masih punya kesempatan dan dia tidak akan menyerah untuk kita berubah setia. Di Lukas pasal 4 ayat 13, dikatakan di sana, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini adalah cerita tentang ketika Yesus dicobai. Yesus baru saja menjalankan puasa 40 hari di padang gurun. Dan iblis datang untuk mencobai Yesus. Setelah dia lakukan, dia gagal total. Yesus menang. Tetapi dikatakan iblis mundur saat itu, tetapi bukan karena dia menyerah. Tapi dia lagi mengatur strategi baru dan dia menunggu kesempatan dan waktu yang baik untuk kembali mencobai Yesus. Kalau iblis begitu berani kepada Yesus,
apalagi sama kita. Selama masih ada kesempatan, Dia akan membuat kita di sini berubah setia kepada Kristus. Seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Kalau kita di sini tidak hati-hati, kalau kita di sini tidak berjaga-jaga, kita juga akan diperdaya, being deceived. Kita akan disesatkan, being derailed, artinya keluar daripada jalur. Dan juga dicemarkan atau being defiled, yang artinya kita di sini sampai tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap hidup dalam kesetiaan yang sejati di dalam Kristus hari ini? Bagaimana kita tetap bisa punya yang namanya sincere and pure devotion in Christ? Hari ini saya mengajak mari kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia membuka pandangan jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, sebelum kita mulai, sedikit latar belakang bagi Paulus ya. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 18 dikatakan bahwa Rasul Paulus lah yang memulai jemaat di Korintus ini. Tentu ini menjadi jemaat yang sangat dekat di hati daripada Paulus. Dia tinggal di sana selama 1,5 tahun bersama Aquila dan Priscilla. Dia numpang di sana. Dan dia juga bekerja bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla sebagai pembuat tenda. Dan memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang sangat spesial dan dekat bagi Paulus. Tapi dari surat kedua Korintus kita bisa melihat hanya kurang lebih 5 tahun setelah jemaat ini dimulai. Kita bisa merasakan bagaimana jemaat di Korintus telah mulai meninggalkan ajaran yang sehat dan benar dan mulai mempertanyakan kerasulan daripada Paulus. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka mulai membiarkan banyak pengajar-pengajar yang sesat dan mempengaruhi cara berpikir mereka, cara melihat mereka. Tanpa mereka sadari, mereka mulai menerima pengajaran-pengajaran yang berbeda. Tentang Yesus yang berbeda, tentang Injil yang berbeda, bahkan tentang roh yang berbeda dibandingkan dengan apa yang Paulus pernah ajarkan kepada mereka. Nah, Paulus berusaha membuka pandangan mereka dan membantu mereka untuk bisa kembali hidup dalam kesetiaan yang sejati di dalam Kristus. Di 2 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6. Dikatakan di sana, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Di bahasa Inggrisnya saya mau kita sedikit perhatikan di sini, sangat menarik. Di ayat ke-6-nya dikatakan, I may indeed be untrained as a speaker, but I do have a knowledge. We have made this perfectly clear to you in every way. Nah, layaknya pada manusia pada umumnya, jemaat Korintus lebih melihat kepada penampilan luar daripada seseorang. Lebih melihat pada kemampuan bicara daripada seseorang. Daripada melihat isi daripada apa yang dibicarakan. Mereka tidak memastikan apakah ajarannya benar apa tidak. Tapi mereka terkagum-kagum oleh kemampuan daripada orang-orang yang mengaku rasul ini. Kenapa? Karena mereka bisa berbicara dengan sangat baik. Paulus mengatakan bahwa memang dirinya kalau dibandingin mereka yang lain ini, dia dibilang kurang mampu berkata-kata. Dia bahkan melihat dirinya sebagai untrained speaker. Tapi dia mempunyai pengetahuan yang benar. Hari ini apakah yang bisa membuat kita di sini terperdaya? Being deceived. Kalau hari ini kita lebih fokus apa yang terlihat di luar daripada isinya, kontennya, kita akan gampang sekali tertipu. Kita akan gampang sekali
be deceived. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita harus pastikan kita di sini juga mempunyai pengetahuan yang benar agar kita di sini tidak gampang terpengaruh. Kita harus memperdalam, deepen pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Kita tahu ceritanya ini. Dikatakan di sana, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, orang-orang Yahudi di Berea dikatakan mereka tidak terima bulat-bulat sebuah ajaran. Meskipun ajaran itu diajarkan oleh Paulus sendiri. Tapi mereka mau mengambil waktu untuk menyelidiki apakah yang diajarkan Paulus itu sama seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Apakah benar sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun Paulus sendiri loh yang mengajarkan. Tapi mereka tetap mau menyelidiki lebih dalam. Hari ini apakah kita punya sikap seperti orang-orang Berea ini? Jika tidak, jangan heran kalau kita gampang tertipu. Kita gampang terperdaya. Hari ini apakah kita lebih mirip dengan jemaat di Korintus? Kita fokus kepada penampilan luar, kemampuan bicara daripada seseorang daripada kontennya. Hari ini sangat sedih kalau kita di sini lebih mendengarkan seseorang karena orang itu populer, karena orang itu terkenal, karena orang itu cara bicaranya bagus, karena kalau dia ngomong seru, karena kalau dia ngomong lucu dan tidak membosankan, dan akhirnya kita lebih mendengarkan tanpa kita mau memastikan apakah yang dibicarakan kontennya itu adalah benar. Apakah kita hari ini mendengarkan seseorang karena jemaatnya besar, atau karena pengikutnya banyak, atau karena follower di YouTube-nya banyak, atau orang kasih banyak tanda like, makanya jadi kita pun ikut apa yang dikatakan. Apa kita hari mendengarkan seseorang karena apa yang diajarkan cocok dengan telinga kita? Atau hari kita mendengarkan seseorang kenapa? Karena lagunya pas, suasananya enak, tempat ibadahnya nyaman. Itukah yang membuat kita memilih kita mendengarkan seseorang atau berjemaat di satu tempat? Saya berharap hari ini bukan itu yang menjadi utama. Tetapi karena kita tahu bahwa isinya, kontennya adalah kebenaran. Apakah hari ini kita memastikan isi dan konten daripada apa yang kita dengarkan itu adalah benar? Ibrani pasal 2 ayat 1 katakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Penulis Ibrani katakan, jika kita tidak memperhatikan dengan teliti apa yang kita dengar, kita akan hanyut. Berapa banyak waktu hari ini kita pakai untuk betul-betul menggali lebih dalam, dig deeper dalam firman Tuhan. Alasan apa yang sering kita berikan? Ada kita di sini mungkin mengatakan, saya tidak ada waktu. Tapi saya mau ingatkan lagi, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi. Kita akan selalu punya waktu untuk hal yang kita anggap penting. Jadi kalau itu penting, pasti kita buat waktu. Kalau kita nggak kasih waktu, kalau kita bilang kita tidak punya waktu, mungkin itu tidak terlalu penting bagi kita. Mungkin beberapa kita di sini katakan bahwa Alkitab itu membingungkan. Kalau kita bingung, kita punya begitu banyak sumber, begitu banyak brother sister yang kita bisa bertanya, kita bisa cari bantuan. Kalau kita mau, pasti kita akan temukan. Atau kita bilang di sini, aduh saya kalau ini kurang begitu semangat. Kalau kita lihat ini penting, kita juga mungkin akan cari teman untuk melakukannya bersama-sama. Brother sister, saya mengajak, mari kita perdalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Saya suka apa yang Charles Spurgeon katakan. Dia katakan demikian, the Bible that is falling apart usually belongs to someone who isn't.
Alkitab yang hancur kondisinya biasanya dimiliki oleh seseorang yang hidupnya tidak hancur. Kalau kita punya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, hidup kita akan luar biasa. Hari ini, supaya kita tidak terperdaya, mari kita gali lebih dalam. Semakin dalam kita, semakin kuat kita. Hal berikutnya yang Paulus coba ubahkan dari pandangan mereka. Di ayat 23 dan 25 di 2 Korintus pasal 11. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di ayat 28, dan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Oh, kita baca apa yang kita baru baca tadi. Apakah di sini Paulus berusaha menyombongkan dirinya? Apakah dia lagi mau katakan bahwa dia itu lebih hebat, lebih berkorban daripada mereka-mereka yang menganggap diri mereka rasul, tapi menyesatkan jemaat Korintus? Terus saya baca ini. Saya nggak merasakan itu. Bukan itu tujuannya Paulus menceritakan semua apa yang dia lakukan. Tapi Paulus lagi mengatakan untuk menjaga jemaat, untuk memelihara jemaat tetap semangat dan setia. Hal-hal itu dia rela lewati dan lakukan. Paulus tahu untuk sebuah jemaat tidak disesatkan atau derail, jemaat harus dipelihara dan dijaga, harus didefend. Paulus menggambarkan betapa banyak yang harus dia lalui untuk memelihara jemaat untuk bisa tetap setia. Kenapa? Karena sebagai satu jemaat, sangat besar kemungkinan kita bisa menjadi lemah, tersandung, bahkan juga tersesat. Hati kita ini bisa menjadi keras. Ibrani pasal 3, 12-13 katakan, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hari ini brothers sisters, membantu seseorang menjadi murid Yesus, menjadi percaya akan Yesus, membantu dia akhirnya untuk dibaptis. Itu barulah sebuah awal. Dan terus terang itu adalah bagian yang termudah. Dan kita semua tahu itu. Tetapi untuk menjaganya supaya tidak tertipu dan akhirnya mengeraskan hati mereka, itu butuh banyak pengorbanan, butuh banyak kasih. Kita perlu saling menasihati, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kita harus sadar bahwa hati kita ini gampang untuk menjadi keras. Dan akhirnya bahkan bisa murtad dari Allah yang hidup. Kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat 14. Dikatakan demikian. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Apa yang terjadi jika kita tidak berpegang lagi pada keyakinan iman kita yang semula? Penulis Ibrani katakan, kita akan kehilangan bagian kita di dalam Kristus, walaupun kita telah memperolehnya. Sadar enggak bahwa kita di sini perlu saling menjaga? Untuk itulah Tuhan ciptakan yang namanya jemaat.
keluarga rohani ini, tubuh Kristus ini. Kenapa? Karena setiap anggota penting yang kita saling membutuhkan. Nah, yang sering kita berikan adalah alasan-alasan seperti ini. Kita nggak deket, makanya jadi malas fellowship. Hari ini brother sister, saya mau tanya, kita ini fellowship karena dekat atau kita fellowship untuk dekat? Semakin kita nggak fellowship, ya nggak dekat-dekat. Dan kita nggak bisa hanya fellowship kalau kita merasa dekat dengan orang tersebut. Tapi dengan kita dekat, kita bisa lebih saling menjaga. Oh, susah lewat Zoom sekarang. Memang nggak mudah, tetapi bukan berarti kita nggak bisa dekat lewat Zoom. Kita hanya perlu kasih usaha lebih. Jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah walaupun secara online. Kenapa? Itu kesempatan kita berinteraksi. Kesempatan untuk menjadi dekat. Kesempatan untuk kita saling menjaga. Tapi saya tidak mau menyinggung dia. Titus pasal 1 ayat 13-14. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Paulus membantu Titus untuk berani menegur jemaat Kreta yang dia pimpin. Supaya apa? Mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak berpaling dari kebenaran. Ini yang kita perlu lakukan. Berani nggak kita menjaga satu dengan yang lainnya dengan bicara kebenaran dalam kasih. Speak to each other in love is more helpful than speak about one another at their back. Berbicara terus terang kepada saudara-saudari kita dengan kasih itu jauh lebih bermanfaat daripada kita membicarakan mereka di belakang mereka. Kita perlu saling menjaga. Kita butuh satu sama lain di sini. Kenapa? Supaya kita di sini tidak tersesat. We need to defend each other. Hal yang terakhir yang Paulus coba ubahkan dari cara pandang jemaat Korintus. Di 2 Korintus pasal 12 ayat 7-8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus sadar sebagai manusia, gampang sekali kita bisa menjadi sombong. Gampang sekali. Gampang sekali kita untuk coba menjalani kehidupan Kristen ini dengan kekuatan kita sendiri. Paulus menyadari bukan pada saat lemah saja kita bisa jatuh. Tapi pada saat kita merasa diri kita kuat, kita pun bisa jatuh. Waktu kita merasa diri kita kuat, yang sering terjadi kita tidak menjadi hati-hati. Kita menjadi ceroboh. Dan kita bisa menjadi buta akan kelemahan kita. Kita bisa menjadi sok tahu. Dan akhirnya tidak menyadari bahwa hidup kita ini sudah tercemar, defile. Saya pernah dengar sebuah sharing dari Hong Hong ya, waktu dia balik dari sebuah Bible study, dia sit in seorang saudari dan dia ceritakan satu hal yang sangat menarik. Dia katakan demikian. Dia bilang bahwa dia belajar di saudari ini bahwa kesombongan atau dosa kesombongan adalah dosa yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia bilang begini, kita bisa melakukan cuma 1 atau 2 jenis dosa. Tetapi jika kita punya dosa kesombongan, kita bahkan nggak bisa melihat dosa-dosa tersebut. Dan akhirnya apa? Kita menjadi sulit untuk bertobat. Tetapi hari ini kita bisa melakukan segala jenis dosa. Tetapi
kita nggak punya dosa kesombongan atau kita rendah hati, kita akan bisa melihat semua dosa-dosa itu dengan jelas. Dan akhirnya kita akan bisa bertobat. Makanya bahaya sekali kalau kita punya dosa kesombongan. Waktu kita bisa melihat diri kita lemah, kita bisa akhirnya rendah hati di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan. Depend on God. C.S. Lewis katakan, for pride is a spiritual cancer. It eats up the very possibility of love or contentment or even common sense. Kesombongan adalah kanker rohani. Kesombongan akan melahap kasih kita, rasa cukup kita, dan bahkan akal sehat kita. Artinya apa? Artinya kesombongan akan membuat kita hari ini gak bisa dekat satu dengan yang lainnya. Saya ingatkan sekali lagi, bukan perbedaan yang membuat kita tidak bisa dekat. Tetapi yang membuat kita gak bisa dekat adalah kesombongan. Kesombongan membuat kita tidak bisa bersyukur. Membuat kita tidak pernah merasa puas dan mau lakukan lebih dan lebih lagi hal-hal yang tidak benar akhirnya. Kesombongan membuat kita bodoh dan melakukan hal-hal yang bodoh. Kesombongan membuat kita berpikir kita bisa jalankan kehidupan rohani kita ini tanpa kita bergantung sama Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Bisa nggak Tuhan melihat bahwa kita membutuhkan Dia setiap hari? Bisa nggak Tuhan hari ini melihat bahwa kita mencari Dia setiap hari karena kita sadar kita tidak bisa setia tanpa kita bergantung kepada Dia. Pesan Paulus kepada kita semua hari ini seperti pesannya kepada jemaat Korintus di suratnya yang pertama. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dan 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, brothers sisters, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan berjanji memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup menanggungnya. Tetapi kalau kita mulai menjadi sombong, mulai menyangka diri kita teguh berdiri, mulai mencari jalan keluarnya sendiri, dan mulai tidak mengandalkan Tuhan, kita akan jatuh. Hari ini, brothers sisters, kita perlu senantiasa bergantung kepada Tuhan. Depend on God. Agar kita hari ini tidak menjadi sombong, menjadi buta, sehingga kita tidak lagi bisa melihat bahwa kita sudah tercemari oleh dosa-dosa kita. Akhir kata, mari sekali lagi kita ingat. Sebelum bendera kuning terpasang, iblis tetap akan menyerang. Iblis akan menipu kita. Iblis akan menyesatkan kita dan mencemari kita. Tapi hari ini saya mengajak, mari kita juga senantiasa memperdalam, deepen pengetahuan kita akan firman Tuhan. Memperdalam keyakinan kita akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita di sini saling menjaga, defend one another. Dan berani bicara kebenaran dalam kasih satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, mari kita di sini tetap rendah hati, tetap bergantung pada Tuhan. Depend on God. Sehingga apa? Sehingga kita di sini bisa dapat kekuatan untuk bisa tetap setia. Doa saya adalah untuk kita semua di sini sebagai satu jemaat, kita tetap bisa hidup di dalam kesetiaan yang sejati dalam Kristus. Our sincere and pure devotion in Christ. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesabaran Engkau, kebaikan Engkau, sehingga kami masih bisa tetap berhubungan dan mengenal Engkau dalam hidup kami. Jaga Tuhan kami semua di sini untuk bisa tetap setia. Kami tahu iblis tidak akan berhenti bekerja Tuhan. Tapi bantu kami hari ini Tuhan untuk terus mau memperdalam Tuhan pengetahuan kami akan kebenaran firman Engkau. Bantu kami di sini Tuhan untuk tetap mau Tuhan saling menjaga. Dan bantu kami semua di sini tetap untuk mau bergantung kepada Engkau. Sehingga Tuhan, ketika kami bertemu dengan Engkau satu hari nanti, Engkau katakan, kami adalah hamba yang baik,
dan setia. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati semuanya.